Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Suhartoyo menegur anggota tim hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, yang bertele-tele menyampaikan pendapat. Hal itu terjadi dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di ruang sidang MK Jakarta Pusat pada Senin 1 April 2024. Saat itu, Suhartoyo memotong perkataan Hotman dan meminta untuk langsung masuk ke poin pertanyaannya. Adapun awalnya, ahli dari tim hukum Ganjar Mahfud, Charles Simambura, memaparkan terkait kesalahan prosedur dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres atas tindak lanjut dari putusan MK nomor 90. Setelah itu, Hakim Suhartoyo memberikan kesempatan kepada pihak lain, salah satunya tim hukum Prabowo Gibran, untuk bertanya. Hotman juga membandingkan baru-baru ini di mana MK mengubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana tentang pencemaran nama baik. Lantas Hakim Suhartoyo memotong pernyataan Hotman. Ia meminta Hotman langsung masuk poin pertanyaan. Terima kasih. Karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini, jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja, Yang Mulia. Bukan menjawab Bapak. Kami mengajukan pertanyaan secara kumulatif, yaitu dari Saudara Mirza, kemudian Armin, Anis, dan Andre. Dari sini, dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi, ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran, ada yang pelanggaran Zulkifli Hasan. Kalau Zulkifli Hasan berkaitan dengan cuti kampanye, ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat material dan seterusnya. Itu yang dari Saudara Mirza. Kemudian Saudara Armin tadi juga banyak sampai dengan masalah DKPP, tidak tindak lanjut dan seterusnya. Nah, dari kesemua ini, kalau saya mau simpulkan, ada beberapa indikator. Yang pertama, ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini, ada yang bercorak etik, ada juga yang bercorak pidana. Yang bercorak administratif misalnya harus ditindaklanjuti oleh siapa dan seperti apa. Lembaga mana yang menindaklanjuti, responnya seperti apa. Pak Fahri mau tanya tidak. Ya, yang pidananya itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya. Ya kan itu pidana. Kemudian juga ada ya kendala teknis karena Yang Mulia, pertanyaannya itu apa dari sebentar. Karena ada yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi, ya kan? Tadi juga banyak curhat-curhat itu, Yang Mulia. Jadi saya mau bertanya, dari kesemua masalah ini, saudara saksi barangkali berkoordinasi dengan tim nasional, apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu? Ke saksi siapa ini? Bertiga, berempat semua, Yang Mulia. Karena saya bilang, iya. Karena semua masalah yang sama, hampir sama semua masalahnya. Apa yang cara menindaklanjutinya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke kepolisian, apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya, itu kan tidak nampak, gitu. Jadi mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirza dijawab apa yang dari KPU tadi tidak mengajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi, karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirza yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima, yang perbedaan masif antara
calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.